Ya, persiapkan diri kalian nakama. Ini adalah chapter pembahasan terbaru, terupdate dan juga terakurat ya. Boruto 2 Blue Vortex chapter 23 terbarunya. Segala informasi plot twist kayaknya ya dari chapter 1 sampai sekarang tuh ini yang paling badas loh chapternya. Pertempuran Boruto dengan Jura, ya jelas sekarang ini Boruto sekarat parah tuh. Tetapi ada plot twist besar. Kawaki muncul cuy. Di samping itu, Kasen Koji aja dengan Ten Direction tidak menyangka sama sekali. Bahkan Jura sendiri juga tidak tahu ternyata Kawaki itu sudah muncul di belakangnya. Well, segala kejadian di cerita lengkap Boruto 2 Blue Vortex itu benar-benar mind blowing banget. Nah, di sini kita akan jelaskan lebih dalam bagaimana penggambaran tersebut, perbahasa dan juga permonolognya bagaimana adegan tersebut ya. Tanpa lama-lama lagi, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go. Kita mulai masuk ke cerita intinya. Nah, sekarang ini nakama, panel sudah dibuka ya dengan cover story yang semuanya juga sudah pada tahu. Cover story ini menampilkan Jura sendiri. Nah, latar belakang hijau agak kegelapan itu menggambarkan bagaimana karakternya. Nomor 23, orang yang kuat, dan ini jelas merujuk kepada Jura kan. Tertuliskan di bawahnya, amukan monster itu didorong oleh rasa ingin tahu. Nah, excited banget tuh. Di sini thanks to Masashi Kishimoto dan juga Mikio Ikimoto. Prolog awalnya berbunyi dengan menarik di sini. Mitsuki yang membereskan para Sumeaka seorang diri berkumpul kembali dengan Konohamaru yang mengikuti instruksi Boruto. Adegannya menampilkan pembuka yang menarik. Mitsuki dengan Sagemuri ular-ular tersebut akhirnya berhasil mengalahkan para Sumeaka. Menarik sih ini karakter satu ini. Dia sebagai ninja tipe sensor merasakan ada kedatangan seseorang. Ternyata tak lain dan tak bukan adalah si beban sekarang ini, Konohamaru. Mitsuki, kau baik-baik saja? Dia mengatakan seperti itu nih. Lah, lalu Mitsuki itu menolak. Guru Konohamaru Sensei, dia mengatakan seperti itu. Ini suasananya memang berada di desa Sunagakure dan juga gurun-gurun pasir itu berada di sana. Di sini dilanjutkan lagi. Begitu ya, arah yang membawa pergi Togedama milik Ryu kan? Ya, dan sekarang dia menuju lokasi Shinki yang telah dijadikan pohon itu sambil jelas ngebawa Yodo. Mitsuki mengatakan seperti itu sambil menggendong Sarada yang masih pingsan ternyata. Konohamaru meresponnya, aku turut berduka soal Yodo, tapi untuk menghadapi para manusia pohon dewa kita harus siap menghadapi resiko seperti itu kan. Kalau tahu kita berhasil mendapatkan Togedama, aku yakin Yodo juga akan senang pula. Percakapan mereka berdua masih berlanjut, tapi Mitsuki, misi kita itu masih belumlah selesai. Mitsuki memandanginya, soal Jura ya, aku melihat dia terbang ke arah tempat guru dan Matsuri bertarung. Jangankan kami, dia bahkan tidak mempedulikan Togedama milik Ryu itu sendiri. Apa yang sebenarnya dia incar? Mitsuki mengatakan seperti itu. Nah, disinilah yang menarik karena Konohamaru sempat merenung sebentar dan kemudian melanjutkan. Matsuri hampir saja membunuhku Mitsuki, tetapi Boruto datang menyelamatkanku. Saat itulah Jura tiba-tiba muncul. Kurasa saja dia datang untuk membunuh Boruto loh. Mitsuki melihatnya dan Konohamaru masih menambahkan sambil memperlihatkan Togedama Matsuri. Prioritas utama mereka adalah kematian Boruto. Bahkan Togedama yang seperti nyawa teman mereka pun tidak lebih penting dari hal itu. Mitsuki yang masih misterius tersebut menatapnya. Sensei, ayo kita bergabung dengan Boruto untuk mengalahkan Jura. Nah, tapi itu tidak dipersetujui oleh Konohamaru. Jangan, tidak usah seperti itu. Misi kita itu hanyalah mengamankan Togedama. Boruto juga mengerti akan hal itu. Aku bisa kabur tanpa hambatan berkat Boruto yang mengalihkan perhatian Jura. Tapi Mitsuki masih meresponnya. Dengar Mitsuki, tujuan kita adalah titik di mana kita pertama kali berkumpul dengan Araya dan juga Yodo. Kita akan menuju ke sana.
Mitsuki kaget tuh mendengarkan respon seperti itu. Ini adalah instruksi dari Boruto Mitsuki. Kurasa dia punya suatu rencana pula. Untuk saat ini kita hanya bisa percaya kepadanya saja. Panel akhirnya memperlihatkan bagaimana kondisi Boruto itu dan juga Jura. Jelas ya, dalam satu frame ini aja Boruto itu tampak menundul sementara Jura masih stay cool tuh. Nah, kita melihat bagaimana keadaan Boruto sendiri yang juga sudah terluka. Dia sambil memegangi di area perut bawahnya tersebut. Sial, aku berhasil menghindari titik vital, tapi lukanya itu dalam sekali. Kerusakannya jauh lebih besar dari yang kupikirkan. Boruto sekarang ini berkeringat dingin, sedikit panik tuh. Sementara Jura masih menatanya dengan Rinnegan tersebut. Tiba-tiba kling das, ledakan itu dilesatkan ya seperti biasa dengan menggunakan Rinnegan di matanya. Nah, tapi teman-teman, Jura aja juga terkesan loh. Ternyata Boruto ini berhasil menghindarinya dan dia sekarang menempel di dekat bebatuan di atas sana. Ternyata benar. Hambatan terbesar serangan Bijudama milikku adalah persiapannya terlalu makan waktu. Tembakan dari jarak super jauh dengan menggunakan model senapan laras panjang, atau tembakan dari jarak dekat dengan menggunakan model senapan gentle lebih efektif untuk melawan musuh yang seperti ini. Jura sempat-sempatnya menganalisa seperti itu. Boruto jelas melihatnya, dia juga bereaksi. Tiba-tiba dia merasakan Jura itu melompat ke atas terbang luar biasa itu. Nah, Boruto jelas menghindar juga ya, dia juga melompat ke atas sana. Tapi tiba-tiba Jura menggerakkan matanya lagi dan blar, serangan itu diledakkan teman-teman. Jura masih menghujani Boruto dengan serangan-serangan Jubidama lewat Rinnegan di matanya sendiri. Itu kayak rudal ya, mengikuti Boruto kemanapun. Tapi tiba-tiba Boruto ini menggunakan sebuah kunai, melemparkannya kepada Jura secara langsung. Lihatlah itu, ketika Jura menembakkan Bijudama atau Jubidama lagi, Boruto tiba-tiba melesat dengan menggunakan teknik Flying Raijin Hiraishin no Jutsu. Dia sudah melesat tiba-tiba berada di sebelah Jura. Tanpa lama-lama dia membuka sarung pedangnya itu dan Kusanagi Sasuke akhirnya dikeluarkan. Tebasan tersebut tuh dilepaskan di sana. Nah, anehnya Jura ini bisa-bisanya loh untuk segera melepaskan diri dari serangan Boruto. Refleksnya ini luar biasa. Gak berhenti sampai di situ aja, Jura lantas kemudian menggerakkan satu jarinya tersebut itu untuk menekan Boruto. Nah, di sini beruntungnya Boruto langsung cepat-cepat menggunakan segel tersebut ya. Dia kemudian sudah berada di belakang Jura sendiri. Ini jadi animasikan tuh bakalan badas banget sih. Perpindahan antara Boruto dan juga refleks Jura itu sama-sama sangatlah cepat. Nah, tidak berhenti sampai di situ aja, Boruto ini semacam memutar Kusanagi tersebut ya. Jura melihatnya dengan Rinnegan. Tiba-tiba serangan tersebut akhirnya berhasil memotong kaki Jura. Ini sebuah pencapaian untuk Boruto sendiri, begitu cepatnya sang shinobi sekarang ini. Lihatlah itu, Jura juga merasa cukup kesakitan dan kaget. Boleh juga. Nah, Boruto tidak berhenti menyerang ya. Dia kemudian melancarkan berbagai serangan-serangan pedang tersebut. Serangan itu ngebuat Jura dan juga Boruto sama-sama berinisiatif untuk mengalahkan satu sama lain. Nah, tiba-tiba di sini tuh Jura itu tambah mengamuk dan juga serasa ya, dia tangannya itu ada 4 atau 3 nih. Serangan itu luar biasa dan masing-masingnya bisa menggunakan tanda cakram sama seperti Iko sendiri. Alhasil Boruto benar-benar terdesak dan tubuhnya dihujani serangan habis-habisan. Dan di satu momen tangan Boruto itu kemudian digenggam Jura. Dia kemudian ingin menembakkan Jubidama secara langsung, mungkin dalam 1 meter ya, langsung mengarah kepada kepala Boruto. Nah, di sini dia mengatakan dengan sangat kesal, soal tenaga dia memang lebih unggul. Tiba-tiba Boruto tidak berhenti sampai di situ. Dengan gerakan cepat tanpa segel, hanya menggerakkan salah satu jarinya, Shiden dikeluarkan dan petir Purple Lightning itu menyengat Jura dengan sangatlah luar biasa. Serangan itu ngebuat Jura aja akhirnya melepaskan genggaman kepada Boruto. Jelas ya, untuk menghindari itu Boruto melangkah ke belakang, tapi keduanya sama-sama dalam mode terbang pula. Lihatlah itu, Boruto yang masih kesakitan karena serangan dari Jura terus saja memegangi perut bagian bawahnya. Jura kemudian berkata,
kelihatannya gerakanmu melambat ya sekarang ini, Boruto Otsutsuki. Lihatlah itu raut wajah Boruto yang sangat kecapean ya teman-teman. Kasihan banget loh, dia tidak dibantu sama sekali hingga saat ini. Dia Jura kemudian berkata, daripada menembak asal-asalan dengan Bijudama, kelihatannya lebih cepat kalau aku menghajarmu sampai mati kan. Boruto kemudian melihatnya dengan fokus. Tiba-tiba panel sudah berpindah lagi kemana, ke medan Aryan di mana Konohamaru dan juga Mitsuki itu berada membawa Sarada. Kita sudah sampai Mitsuki. Ini tempat yang ditunjuk oleh Boruto. Mitsuki yang melihat itu, sebenarnya ada apa di sini? Entahlah, jangan tanya padaku, aku juga tidak tahu sama sekali. Nah, adegan lantas berpindah lagi kepada Boruto di mana serangan Jura kali ini melesat langsung ke arah Boruto dan tiba-tiba, nah di sini dia menyerang dengan dengkul cuy. Boruto kemudian terpelanting cukup jauh di sini dan dia itu kayaknya juga tergores tuh di bagian bahunya juga. Nah, serangan itu kemudian Jura itu menghantamkan lagi pukulan dan itu tepat di dada Boruto sendiri. Wah, serangan itu ngebuat asap-asap dari bawah itu mengepul ke udara cuy. Lihatlah, Boruto itu benar-benar kewalahan. Jura lantas melesat ke atas tersebut. Tiba-tiba dalam beberapa ratus meter ya, serangan itu dikeluarkan lagi. Kling, serangan Bijudama dari tembakan itu ngebuat area ledakan yang luar biasa masif tuh. Boruto kemudian tiba-tiba juga pergi dari sana. Nah, dia untungnya bisa melakukan penghindaran secepat itu ya. Serangan itu berhasil dihindari oleh Boruto karena dia juga terbang di balik asap kabut itu. Tiba-tiba belum berhenti sampai di situ aja, Jura sudah berada di balik punggung Boruto sendiri. Boruto yang menyadari dengan refleks yang sangat cepat tersebut lantas menyerang dan juga menghindari serangan terjangan dari Jura. Trang, adu pedang di antara mereka itu terjadi. Boruto menggunakan Kusanagi sementara Jura hanya menggunakan tanda cakaran yang ada di jari-jarinya loh. Lihatlah apa yang terjadi. Kusanagi tersebut itu tergores cuy. Betapa kuatnya tanda cakaran tersebut. Ya emang ya, kalau segi informasi aja memang tanda cakaran itu kuat karena ada hubungannya dengan Shinjutsu Shibai kan. Ya wajar karena berhubungan dengan Otsutsuki Dewa. Nah, di sini Jura lantas menendang Boruto dan serangan itu ngebuat Boruto tuh akhirnya jatuh ke tanah dengan salah kerasnya. Serangan bertubi-tubi itu akhirnya ngebuat Boruto jatuh tetapi sambil memegang Kusanagi dan matanya itu tertutup cuy. Apakah Boruto sekarang ini sudah pingsan? Ya jelas dia sekarang itu kecapean ya. Bahkan bisa aja kan cakranya itu mulai melemah. Panel langsung memperlihatkan bagaimana orang di antara di balik Boruto sendiri di balik layar, Eida dan juga Kashin Koji. Eida di sana di markas itu kemudian berkata, kalau begini terus Boruto akan benar-benar terbunuh loh. Cukup, aku tidak tahan untuk melihatnya. Lihatlah apa yang terjadi, ada yang panik tuh. Kashin Koji kebingungan sampai memegangi kepalanya. Seorang mastermind ternyata Koji bisa seperti ini ya. Dia kebingungan tuh dan dia masih memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Hei Koji, kau dengar tidak sih? Katakanlah sesuatu. Koji kemudian yang kesal tuh berkata, Eida, bisakah kau diam sebentar? Nah, muncul ada pembaharuan. Lihatlah itu, ada sesuatu yang menarik dari Kashin Koji dan Eida sendiri itu meresponnya. Apa? Tiba-tiba Koji itu di matanya seperti sebuah biakukan atau contoh mata yang agak buta ya. Itu matanya kayak terbalik gitu nggak sih? Nah, itulah proses di mana Jipoten Direction itu mungkin mengalami pembaruan dan bekerja. Lihatlah Kashin Koji sudah berada kayak di balik layar-layar film-film tersebut tuh. Dan anehnya Koji sendiri kaget karena muncul beberapa orang-orang pula. Jura memegangi matanya tersebut dengan tangan itu. Sementara di bawah juga ada Himawari kan, dan beberapa shinobi dari desa lainnya pula. Nah, kayaknya itu beberapa anggota dari tim si Kadeshi itu. Nah, disinilah Kashin Koji itu matanya terbelalak kaget dengan apa yang terjadi. Dia langsung fokus melihat Jura yang tampaknya kesakitan karena salah satu matanya itu terluka. Nah, Koji di sini tuh tak percaya apa yang terjadi. Dia tak menyangka sesuatu seperti ini juga muncul. Lantas dia kemudian mencoba mencernanya. Disinilah Eida berkata, "Hei, ada apa sih? Apa maksudnya perkataanmu itu tadi?" Eida mengatakan seperti itu. Nah, kita melihat bagaimana panel sudah kembali lagi ya untuk Jura dan juga Boruto. Jura sendiri yang sudah berada di atas Boruto yang pingsan tersebut sepertinya itu tergeletak di bawah pula. Dia Jura berkata, "Jadi masih bernafas ya?"
tubuhmu lebih tangguh dari yang kuduga. Otsutsuki memanglah hebat. Akan meski kehilangan kesadaran, tanganmu tetap menggenggam pedang itu, Boruto. Nah, lihatlah di sini tuh memang Boruto masih setia teguh untuk memegang Kusanagi sendiri. Dia jura tiba-tiba melesat ke atas dengan cukup jauh. Daya juangmu luar biasa, Boruto Otsutsuki. Sebagai penghormatan pula, aku akan melenyapkanmu dalam sekali serangan sekarang ini. Jura kemudian tuh melancarkan sedikit lebih besar serangan Jubidama tersebut yang akan diarahkan secara langsung pada Boruto. Tiba-tiba bas cross. Nah, Jura kaget tuh, matanya terbelah dalam beberapa detik, dan ternyata dia sekarang sudah mengalami kesakitan, dan ternyata ada sebuah tongkat hitam yang menjulur memasuki matanya tersebut. Ya, akhirnya teman-teman, King Kawaki benar-benar muncul pada sekarang ini. Dialah yang sudah membantu Boruto sekarang untuk sedikit bernapas lega. Kawaki saudaranya tersebut muncul teman-teman, dan itu momennya mirip ketika Boruto menginjak wajah Code kan. Kali ini Kawaki menginjak punggung Jura sambil menggunakan tongkat hitamnya itu. Benar-benar luar biasa tuh adegannya. Dasar monster, kalau cuma segini tidak fatal bagimu ya. Nah, lihatlah itu estetik banget kan momen heroik ini. Kawaki muncul dengan sangatlah parah luar biasa. Nah, Eida dengan Sendrigan aja kaget. Kawaki? Nah, lihatlah itu Kashin Koji yang sudah tahu sebelumnya itu, dia juga masih terheran-heran. Koji, apa maksudnya ini? Nah, Koji itu ternyata matanya kayak masih kebal ya. Tiba-tiba di sini penampilan Koji itu masih berada di balik film-film tersebut dari Ten Direction 10 arah. Dia menyaksikan secara langsung kayak semacam ada di dimensi yang berbeda kan. Kawaki yang muncul tersebut itu sangatlah fokus, badas keren banget. Pembaharuan Jipo ini yang pertama kalinya adalah 6 hari sejak pembaruan terakhir ya. Kawaki dengan tatapan serius tersebut itu, dan Kashin Koji juga merespon. Kawaki ikut bertaruh. Perkembangan ini tak pernah kulihat sebelumnya. Boruto, dalam beberapa hari ini apa yang kau sampaikan pada Kawaki? Panel di sini juga masih menampilkan bagaimana Mitsuki itu kayaknya masih khawatir ya. Sarada yang juga terduduk di sana dan juga Konohamaru sendiri juga melihat Mitsuki. Mitsuki, ada apa? Nah, disinilah sebagai ninja tipe sensor, Mitsuki merasakan sesuatu. Tidak, jangan-jangan alasan Boruto menunjuk tempat ini adalah karena dia menaruh potongan logam di suatu tempatnya. Nah, Konohamaru juga merespon, teknik berpindah ruang dan waktu ya. Ada apa? Rupanya benar di sini. Mereka berdua akhirnya dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, Delta ternyata muncul di sana di atas mereka. Konohamaru, Mitsuki, dan juga Sarada. Kelihatannya kalian bertiga baik-baik saja ya. Jadi kedatangan Kawaki itu lagi-lagi bersama dengan Delta cuy, dan kini mereka membagi di berbagai wilayah. Delta datang bertemu Mitsuki dan lain sebagainya. Kawaki jelas ngebantu Boruto. Di sini dia langsung berkata si Mitsuki, Delta. Nah, lihatlah itu panel langsung berpindah lagi ketika Kawaki itu mencoba masih menekankan tongkat itu, tapi Jura itu mencoba menghalau dengan tangannya. Di sini akhirnya tongkat itu dilepaskan dan Kawaki itu melayang di sana. Tanpa waktu yang sangat lama, Kawaki langsung menjulurkan tangannya dan serangan dari batangan-batangan hitam itu dikeluarkan dan menancap di sekitar tubuh Jura. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, batangan-batangan itu juga sempat pernah dilakukan oleh Pain Tendo kala itu, dan jelas itu mengganggu pusat bagaimana aliran cakra kan. Mungkin cara sistem kerjanya sama karena ini berhubungan dengan Otsutsuki pula. Kita melihat bagaimana Jura juga kesakitan di sini, lalu matanya itu membelalak ingin melakukan serangan Jubidama lagi. Serangan itu dilancarkan tepat ke arah Kawaki sendiri. Nah, di sini tuh serangannya itu sungguhlah masif teman-teman ledakannya. Namun Kawaki ini sepertinya menghilang dengan sangat cepat. Apakah dia menggunakan Sukuna Hikuna? Ya mungkin aja. Kita melihat bagaimana ini Boruto yang masih tergeletak itu, dia sepertinya batuk-batuk dan juga siuman lagi. Nah, tiba-tiba Kawaki muncul di depannya. Woi saudara sialan, sampai kapan kau mau tidur seperti ini? Ini gara-gara kelamaan menunggumu itu, bodoh. Percakapan di antara mereka berdua pertemuan itu sangat genting, dan mereka itu mengatakan sesuatu yang kasar seperti itu nakama.
Lihatlah itu Jiraiya yang mencabuti tongkat-tongkat potongan besi hitam itu lantas melihat Kawaki dengan sangat marah dan ia berkata, "Weh Kawaki, apa maksudnya ini? Kekuatan yang kurasakan darinya saat ini sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya." Lihatlah itu akhirnya sebuah tanda tato menjalar sampai ke mukanya. "Gertakkan gigimu dan bertahanlah Boruto. Kalau kau sampai lepas kendali saat itu juga kau akan kubunuh sekarang juga." Nah akhirnya mode karma merah menyala dengan badasnya. Boruto yang memegangi di segel karmanya itu, "Tak usah khawatir, lakukanlah sekarang juga." Jiraiya melihat adegan berbahaya itu datang dan merasakan kengerian langsung melesat cepat ke arah Kawaki. Tapi di sini Kawaki sudah full menggunakan karma merah dengan memegangi tongkat batangan hitam yang panjang itu. "Hei sialan, majulah ke sini." Kawaki sudah bersiap dengan style funky-nya itu dengan tambahan karma yang siap-siap bisa aja untuk menyerang balik plot twist menghadapi Juragan. Nah di prolog epilog endingnya ini teman-teman tertuliskan sebuah kalimat yang menarik. "Meski yang satu retak, yang lainnya akan menebas. Dua pedang yang membelah garis takdir itu." Kawaki Boruto benar-benar luar biasa di chapter 23-nya ini kan. Beberapa mendatang bakalan kian seru lagi nakama, dan informasi yang mengejutkan kalian tahu nggak? Nah ke depan di next chapternya itu akan datang di Juli tanggal 17 loh. Ini sepertinya akan lebih cepat daripada kebanyakan rilisan resminya di tanggal 19 atau 20. Nah itu berarti ke depan bakalan lebih cepat lagi informasinya akan datang di chapter 24-nya. Jadi kalian pasti sudah penasaran kan dan excited para bagaimana kejadian pertarungan mendatangnya. Nah stay tune ya nakama, kita akan berikan informasi-informasi itu mendatang. Jadi untuk sekarang itulah gambaran lengkap bagaimana reka adegan jalannya di chapter 23 ini, terupdate, terbaru dan juga terjelas yang sudah muncul di versi resmi Manga Plus, dan kita sudah mendapatkan gambaran paling realnya. Jadi itulah tadi pembahasan kita yang sudah sangat-sangat kita nantikan sekitaran 1 bulanan ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini cuy. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.